Rismon. Udah kurus sekali dia loh, betul. Kasihan aku ngeliat dia, rupanya mau juga dia udah mau dia ngomong-ngomong sendiri di jalan raya. Perhatikan ini, ada video yang sama aku tangkap. Mana 6.000 pesanan itu, Jokowi? 6.000 pesanan SMK itu mana? Kacau dia. Parah Anda itu. Ngomong sendiri. Nanti saya laporkan Anda itu. Kebohongan. Ya. Makin kurus dia. Menjanjikan ini akan begini. Lihat begitu. Dia itu. Mobil nasional. Bohong. Cuma body repair aja kok. Ih, sendiri dia. Ngapain kau di situ sendiri? Hei. Tadi di jalan raya, sekarang di pohon pisang. Teriak dia, nggak tentu arah. Ada Jokowi. Mana? Berita terbaru, berita gembira sekaligus membahana. Apa itu? Hari ini Bapak Joko Widodo dipanggil Polda Metro Jaya untuk diperiksa oleh penyidik. Artinya apa? Artinya kiamat bagi Rismon dan kawan-kawan sudah dekat. Sudah dekat. Penyidikan ini bos, penyidikan. Sudah dipanggil pelapor. Jadi Bapak Joko Widodo dipanggil sebagai pelapor ya. Kita dengarkan dulu beritanya. Ini berita paten ini. Biar makin menggila sebelah sana, ya kan? Aduh. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Surakarta. Persiapan dilakukan di kediaman Jokowi. Presiden ke-7 ini pemirsa dijadwalkan hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Pihak penyidik memanggil Jokowi sebagai pelapor atas kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu miliknya. Humas Polri sejak pagi sudah berada di Mapolresta untuk mengecek kesiapan kedatangan Jokowi. Jokowi hadir pukul 10 pagi. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polresta Solo? Tepuk tangan dulu untuk Bapak kita yang satu ini. Wey! Luar biasa. Ya, dan kalian tahu Bapak Joko Widodo bersama dengan kuasa hukum ya ternyata datang ke Polresta ya, Mapolresta Surakarta ya. Itu ternyata tidak dengan tangan kosong. Tapi beliau membawa ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM beserta ijazah dari mulai SD, SMP, dan SMA. Jadi ku bilang sama Rismon, Roy Suryo, dan lain-lain, kalau mau kalian melihat ijazah Bapak Joko Widodo datang ke Polresta. Datang. Mau ditunjukkan itu. Nggak usah keluar-keluar di media sosial. Nggak usah panjang-panjangan muncul di media sosial.
Media sosialnya pun juga media sosial itu aja. YouTuber. Nah, ini ada sebagian yang mengatakan, kenapa Bapak Joko Widodo katanya diperiksa di Polda Metro Jaya, tapi kenapa proses pemeriksaannya di di Mapolresta Surakarta? Ya suka-sukanya lah. Itu artinya berarti Bapak Joko Widodo masih mempunyai power untuk mempengaruhi, mengintervensi Kapolri, mengintervensi institusi kepolisian. Lapet, bagus-bagus nolong. Jadi kenapa beliau melakukan pemeriksaan ya di Mapolresta Surakarta ya, padahal yang menyidik itu adalah dari Polda DKI Jakarta, kan begitu. Jadi ternyata ini ada hubungannya dengan 8 saksi yang berdomisili di sekitaran wilayah hukum Polresta Surakarta. Nah, jadi kuasa hukum menilai karena memang ada 8 saksi yang sedang diperiksa, ya diajukanlah permintaan supaya Bapak Joko Widodo sudah sekali saja diperiksa bersama dengan 8 saksi yang lainnya. Apakah ini menyalahi undang-undang? Tidak menyalahi undang-undang penyelidikan. Ini tetap sah secara hukum. Jadi kalau misalnya kuar-kuar si Roy Suryo, perhatikan aja, dari mereka bakalan kuar-kuar ya mengatakan bahwasanya tidak adil. Ini ada intervensi, bohong. Bohong semuanya ya. Jadi ku bilang sama kau Rismon, inilah jawaban Bapak Joko Widodo ketika kau melaporkan ke DIY Yogyakarta. Ya, inilah jawabannya. Aduh. Dari awal sudah Bapak Joko Widodo katakan, ya kan, saya sebetulnya kasihan, Tapi ya sudah, ya supaya ini jadi pembelajaran dan kalian bernyanyi terlambat sudah. Ya, Bapak Jokowi nyanyi sama kalian terlambat sudah. Kau datang padaku. Jadi sudah saya diperiksa di Polda Metro Jaya. Ini yang memeriksa penyidik ini ya. Ini sudah ingat ya, ini sudah naik penyidikan loh ya. Sebentar lagi berarti sudah ada penetapan tersangka, apalagi pelapor sudah datang. Pelapor sudah datang ya, diperiksa. Nah, setelah pelapor biasanya langsung itu, ya kan, nggak nunggu yang lain-lain lagi, pasti saksi terlapor. Statusnya masih saksi terlapor, kan begitu. Setelah itu bisa saja begitu diperiksa, keluar sudah jadi tersangka. Bisa saja. Bisa. Aduh, kiamat. Nyanyilah kalian nanti di situ. Wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibku malang benar. Ya, itu dia. Jadi ya bisa dikatakan ya Bapak Joko Widodo ini taat ya. Beliau itu tanpa ada niat untuk memberi pengaruh, karena memang kan beliau kan bukan presiden lagi, ya kan. Jadi hanya omongan-omongan pepesan kosong mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo ya tidak akan mungkin turun ke bawah, tidak akan mungkin mau diperiksa, tidak akan mungkin akan hadir. Pasti beliau itu hanya mengirim kuasa hukumnya saja. Tidak. Saat ini Bapak Joko Widodo membuktikan sendiri bahwasanya beliau menaati setiap proses hukum yang berlaku. Aduh, Rismon. Nah, ini dia. Kalian perhatikan dulu ya. Ini saat-saat si Rismon. Laporan Rismon yang di Sleman dilaporkan untuk pembohongan publik itu loh, terkait. Biasa aja. Jadi biasa saja. Oke. Bentar ya. Awas rumput.
yang terkait laporan Rismon yang di Sleman dilaporkan untuk pembohongan publik itu loh terkait. Biasa-biasa saja. Jadi Biasa-biasa saja. Datang dia, Bang. Gayanya itu lihat. Lihat dulu gayanya itu. Apalah kau kerja di situ Rismon sendirian pula itu. Alah. Kita melaporkan Joko Widodo Ya. terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong dan lainnya. Akhirnya ketika saya bertemu dan mewawancarai Pak Kasmujo di rumahnya di Pogung Kidul, saya mendapatkan jawaban yang mencengangkan bahwa Pak Kasmujo menyatakan di depan saya, ada itu di YouTube saya Bali G Academy, bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan pula dosen pembimbing skripsi. Nah, dari situlah kami menduga ada penyebaran berita bohong. Apa dibilangnya? Di kantor polisi pun masih sempat dia promosi channelnya. Apa dibilangnya? Lihat aja di YouTube saya. Di YouTube saya ada itu Bali G Academy. Ternyata kau cuma mau bikin kontennya kau. Pergi kau ke tempat Pak Kasmujo, pergi kau ke tempat KKN Bapak Joko Widodo, pergi kau ke UGM, rupanya cuma mau bikin konten. Dan semua pun juga satu pun daripada orang-orang yang kesebutkan tadi ya, mulai dari Kasmujo, setelah itu Usman yang kau bilang Sesipu Solo, setelah itu Bitor ya, terakhir Pak Sofian Effendi, satu pun gak ada yang betul. Gak ada yang valid data-datanya, informasinya gak ada yang valid. Kau laporkan Bapak Joko Widodo melakukan pembohongan ya, dengan dasar bahwasanya kau itu datang ke tempat Pak Kasmujo ya kan, melakukan wawancara dan di wawancara tersebut kau mengatakan bahwasanya Pak Kasmujo mengakui bahwasanya beliau bukan dosen skripsi dan juga bukan dosen pembimbing. Kapan dia kau wawancarai? Yang ada kau nyosor. Yang ada kau memaksa untuk mewawancara, padahal Pak Kasmujo jelas-jelas di video tersebut tidak bersedia untuk kau wawancara. Ya secara psikologi ini tidak dibenarkan. Karena apa? Bisa saja beliau itu di bawah tekanan, ketakutan, kekhawatiran, atau mungkin baru bangun tidur. Tiba-tiba dilihat ada wajah mirip selangkung datang ke rumah kan? Dikiranya mimpi, rupanya kenyataan. Setengah sadar, si Rismon rupanya. Makanya begitu kau sosor, Pak, saya mau nanya, Pak. Enggak. Bapak dosen bimbing kan? Enggak, nanti aja. Bapak, tolong dulu jawab pertanyaan saya, Pak. Tidak, nanti kalau apa di persidangan aja. Tanya aja sama mereka. Wawancara apa model kayak gitu? Wawancara itu duduk, satu di sini, satu di sana. Kasihlah mic wireless itu satu-satu. Itu baru namanya wawancara. Dan itu juga ada briefingnya. Wawancara kau bilang. Kalah apa? Lapet mulut. Ya, itu dia. Jadi nggak usah bikin berita bohong lagi lah Rismon ya. Jadi sudah dikatakan ya bahwasanya berita bohong yang kau yang kau sudah umbar di publik sampai ada yang cabut pernyataan ya kan? Ya. Sebetulnya kau itu juga sekarang itu menjadi penadah kebohongan. Kau katakan, kau laporkan Bapak Joko Widodo berbohong, sementara kau berulang kali, bahkan lebih daripada 3 kali, ya di dalam channelmu sendiri, kau itu sedang berusaha mengeksploitasi kebohongan. Yang pertama, Bapak Joko Widodo ketika sama si Usman kau katakan PKI, kan begitu? Ya, setelah itu sama Bitor, ya, Bitor katakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu bikin ijazahnya di Pasar Pramuka. Itu yang kedua, ya, itu pun juga kau akomodir dan itu kau gaungkan, ya. Yang ketiga, ya, Pak Sofian Effendi mengatakan bahwasanya, ya, Bapak Joko Widodo itu meminjam ijazah daripada Hari Mulyono.
Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara iparnya sendiri. Itu sudah ketiga. Kan begitu. Dan ini kau blow up. Artinya apa? Kau juga turut andil ya untuk menggaungkan kebohongan. Kalau misalnya dilaporkan kau lebih parah kau. Kau nyata-nyata pembohongnya. Dan luar biasanya lagi biar tahu kalian, Bapak Joko Widodo ketika ditanya wartawan, Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan laporan Bapak Rismon ya di Polda daerah istimewa Yogyakarta? Apa? Biasa aja. Biasa aja. Laporan loh Pak, laporan Rismon, Pak Rismon. Rismon siapa ya? Rismon loh Pak, Rismon. Oh, Rismon yang itu biasa aja. Tak kirain Rismon yang mana lah. Itu mah kecil itu. Biasa aja. Rismon kan? Yang ada channel YouTube-nya itu apa? Opung Parbella. Oh, bukan. Apa lupa saya? Apa? Baliki Academy. Oh ya, Baliki Academy. Oh, itu biasa aja. Rismon, ku bilang sama kau, laporan apapun kau bikin sama Bapak Joko Widodo, ke kepolisian manapun, Bapak Jokowi cuman itunya, jawabannya biasa aja. Sedangkan negara-negara Uni Eropa, ya, kemarin beliau itu, ya, menghadapi beberapa negara. Ini negara biar tahu kalian. Beliau katakan apa? Kita lawan! Kan begitu, itu negara besar. Nah, kalau kita bisa lihat ya, kalau negara-negara besar pokoknya kita lawan. Dapat koruptor, kita gigit. Ya, dapat Rismon contohnya bilang kayak biasa aja. Itu artinya apa? Artinya Mon itu kok kecil kali, Mon. Ancamanmu itu kecil. Belum sanggup membuat Bapak Joko Widodo emosi. Nggak sanggup bikin emosi itu. Tapi kalau menurutmu itu kan laporan spektakuler kan? Seperti aku bilang tadi biar ada konten. Oh iya, minta maaf, aku ingin kasih tahu dulu ya. Ini aku dapat oleh-oleh dari Mbak Ricis di daerah Makassar ya. Halo Mbak Ricis, terima kasih banyak. Ya, jadi aku dapat songkok ya, dapat kopi ya asli dari Makassar, luar biasa, baru datang kemarin. Perjalanan dari Makassar ke tempatku di 1 minggu. 1 minggu, biar tahu kalian. Ya, aku sudah bilang sama kalian ya, apapun yang kupakai di kepalaku ini ya, ini semuanya hasil pemberian dari teman-teman Opung Parbella. Dari Melayu ada, dari Batak ada, dari Jawa ada ya, dari ini dari Makassar ini yang paling jauh ini. Yang paling jauh. Banyak yang bilang, Opung Parbella dari Kalimantan, kenapa nggak pernah dipakai? Aku bukan nggak pernah mau pakai, ya. Tapi belum ada yang ngasih sama aku. Kau gratisan, kau bukan gratisan, bukan. Ya, tapi aku selalu ya ingin menghadirkan sesuatu itu memang betul-betul ya memiliki kisah gitu loh ya. Ada cerita di balik ini semuanya gitu loh. Supaya apa? Supaya pemikiran-pemikiran positif yang dimiliki oleh bangsa ini yang termanifestasi ya menjadi suku-suku di berbagai pulau di Indonesia itu biarlah itu yang memenuhi kepalaku ini. Luar biasa. Itu dia, cuman satu aja yang gak dikirim orang. Tahu kalian apa? Topi pramuka. Itu punya anakku itu. Tapi kalau semua tutup kepala ya, mulai dari Bali ya, aku dapat berapa? Ada sekitar 4 itu ya, udeng Bali, Banyuwangi ada 3, Blangkon sampai saat ini ada sekitar 12 ya. Itu semuanya adalah sebuah apresiasi terhadap Opung Parbella daripada mereka. Luar biasa. Ya. Makanya selain orang Batak ternyata banyak orang Makassar yang jadi pengacara. Dan biarlah spirit yang dimiliki oleh teman-teman saudara-saudaraku yang ada di Makassar itu boleh memenuhi isi kepalaku ini. Luar biasa. Salam untuk teman-teman yang ada di Makassar dan sekitarnya. Coba kasih tahu dulu aku ini apa namanya. Nggak tahu aku. Serius.
Ya, aku kaget, terkejut aku soalnya beliau nggak ada janjikan kasih ini, ya kan? Tapi begitu kubuka, waduh, senang kali aku. Sama kayak senangnya Rismon melaporkan Bapak Jokowi. Tapi ini senang karena memang positif, auranya yang sana negatif. Aduh Rismon nggak capek dia ya, jujur aja aku bilang selalu aku ngeliat kawan ini, inilah yang paling mobile kemana-mana terus. Bolak balik mundar mandir, Jakarta Solo, Jakarta Jogja, Jakarta Solo, Jakarta Jogja, Jakarta Solo, Jakarta Jogja. Itu aja perjalanannya, sementara temannya udah nyampe ke London. Yang satu lagi ke Australia. Nah inilah resiko kalau nggak punya banyak uang, bro. Semana mau dibilang cuma dari YouTube dia gajian kan. Jumpa Kasmujo ke Jogja, jumpa si si Usman ke Solo, jumpain Humas UGM ke Jogja, jumpa sama si Sofyan Effendi ke Jogja, pergi laporan juga ke Jogja, pergi juga kemarin itu ke pengadilan negeri ke Solo, kan begitu itu aja. Jogja Solo Jakarta, Jogja Solo Jakarta, Jogja Solo Jakarta, Jogja Solo Jakarta, Jogja Solo Jakarta. Udah kayak trayek ALS. James, Jakarta Medan Solo. Ada yang namanya James. Rismon. Udah kurus kali dia loh, betul. Kasihan aku ngeliat dia, rupanya mau juga dia udah mau dia ngomong-ngomong sendiri di jalan raya. Perhatikan ini, ada video yang sama aku tengah. Mana 6.000 pesanan itu, Jokowi? 6.000 pesanan SMK itu mana? Kacau dia. Parah Anda itu. Ngomong sendiri. Nanti saya laporkan Anda itu. Kebohongan. Ya. Makin kurus dia. Menjanjikan ini akan begini. Lihat begitu. Dia itu. Bohong. Cuma body repair aja kok. Sendiri dia. Ngapain kau di situ sendiri? Hei. Oke pemirsa, begitulah. Iya. Kalian sudah tahu lah. Ternyata ya cuma itu body repair. Di pohon pisang dia. 6.000 pesanan. Mana itu Jokowi? Mana 6.000? Udah lihat kan? Tadi di jalan raya, sekarang di pohon pisang. Teriak-teriak dia, nggak tentu arah. Halo Jokowi, mana? Kalau ngomongin masalah SMK, ya bukannya ada niatan Bapak Joko Widodo untuk berbuat seperti apa yang kalian pikirkan. Kalian aja yang menggorengnya ke kiri dan ke kanan. Kalian nggak tahu faktor-faktor apa saja. Ya, itu dia. Selidiki dulu faktornya apa. Salah satunya itu, ya kemarin itu masalah COVID-19. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk beberapa hal, ya, yang bisa memajukan, ya, katakanlah produksi otomotif di Indonesia, itu dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Ngerti? Jangan teriak-teriak kau di situ. Sendirian kau. Itu di mana tuh, jalan tol? Tapi kurang ke tengah dulu, kau kurang ke tengah. Di tengah jalan maunya dulu kau teriak-teriak. Kacau kau. What's wrong with you? What's wrong? What's wrong? Aduh, kasihan kali aku. Makin kurus dia loh, makin kurus. Cemana mau enggak ya kan, kurang vitamin dia. Pagi siang sore malam, yang dipikirnya ijazah melulu. Ya kan, yang diomongin ijazah melulu. Begitu sudah naik penyidikan, yang dipikirnya penjara melulu. Apa nggak stres dia? Kalau gaya pejuang kebenaran malah Mima pejuang kebenaran. Dan kalian tahu nggak, ya, ini untuk kasus Bapak Joko Widodo, ya,
Ini mereka katanya mengancam ya akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. Gak percaya kalian, aku pun juga mikir massa seperti apa. Kumpulan orang-orang tua lagi. Ayo kita dengarkan yuk. Masa kayak mana yang mau dikirim lagi bahwa kami para pembela para terlapor ini insya Allah akan solid dan siap di garda terdepan untuk melakukan pembelaan secara hukum, insya Allah. Dan saat ini juga kita sudah melakukan konsolidasi kepada Habibana Imam besar kami Habib Rashid Syihab. Alhamdulillah kami sudah melakukan konsultasi kepada beliau dan juga kepada Ketua GNPF Bapak Yusuf Martak. Ya, kami mempertanyakan apakah memang harus menurunkan lagi massa supaya penegakan hukum ini sama dengan terdahulu. Beliau menyampaikan bahwa beliau masih menghargai presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Ya, kita masih menghargai, jadi kita masih melihat niat baiknya bagaimana proses ini dibuka betul-betul sesuai dengan jalur yang benar gitu loh. Ya, jangan gampang nangkepin orang, jangan gampang mentersangkakan orang sebagaimana apa yang dilakukan terdahulu. Beliau salah satu korban gitu loh. Beliau dan banyak lagi yang kami mempertegas lagi bahwa Rizik Syihab katanya apa? Jangan dulu menurunkan massa. Apa namanya massa? Kita masih hargai Bapak Presiden Bapak Prabowo. Nggak ada mentalnya nurunkan massa, yakinlah kalian. Banyak kali ceritanya itu. Dari sini pun juga kelihatan kan bahwa kalian berafiliasi dengan FPI, kalian juga berafiliasi dengan HTI. Ya, ternyata apa? Gerakan kalian itu ternyata ditunggangi oleh orang-orang yang sebelumnya juga kami tahu siapa orang-orang tersebut. Betul kan? Betul, makanya aku bilang hati-hati sama orang-orang model seperti ini. Masa yang mana mau kau turunkan? Masa yang mana? FPI, anggota ormas terlarang itu. Lagian juga sekarang bukannya bilang apa? Ormas terlarang dari mana mau kalian turunkan? Mau digebuk sama polisi? Jujur aja aku bilang turunkanlah massa. Bapak Prabowo tidak akan tinggal diam. Bukan perkara Bapak Prabowo membela atau bukan membela masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini. Bapak Prabowo yakin ya ijazah Bapak Joko Widodo ini asli, dan juga Bapak Prabowo udah lama berkawan sama Bapak Joko Widodo dan beliau tahu ya mana kualitas orang yang punya ijazah dan mana kualitas orang-orang nggak punya ijazah. Orang yang punya ijazah ya itu biasanya itu berbanding lurus antara prestasi, ijazah, tindakan, pemikiran dan juga karya-karyanya. Kan begitu, justru kalianlah yang harus dipertanyakan ijazahnya. Dapat dari mana? Karena apa? Tidak ada karya yang kalian bikin selain bikin rusuh di bangsa ini. Banyak kali gayamu menurunkan massa yang mana? Yang kemarin TPU-an lagi. Makan kau massamu itu. Banyak kali gayamu. Turunkan massa. Ya. Begitu juga apa kata si Roy Suryo? Kita sudah keluarkan. Belum tahu ya? Ada maklumat Yogyakarta. Roy Suryo. Tenangkan hati ya. Berserah kepada Allah. Ya, itu aja. Ya, sekarang tergantung semuanya, ya. Kalau misalnya kau dapat hukuman 6 tahun bersyukur. Dapat 8 tahun bersyukur. Dapat 12 tahun syukurin. Semuanya itu harus disyukurin. Disyukuri pun bukan disyukurin. Ya kalau 6 tahun disyukuri, 8 tahun disyukuri. Kan gitu. Kalau udah 12 tahun, syukurin. Biar tahu kalian, sudah ada gerakan-gerakan. Ini dari netizen yang aku baca ini, ya kan. Ada dari netizen ini biar tahu kalian, ya kan. Apa namanya, kepingin bikin nasi tumpeng kalau misalnya terjadi
nyata ya sudah dilakukan penetapan tersangka dari Rusuri sama teman-teman. Segitu kali. Udah ada yang mau berpesta biar tahu kalian. Aduh. Ya, jadi pemanggilan Bapak Joko Widodo di Polda Metro Jaya ini adalah pemanggilan kedua, ya, pemanggilan kedua. Dan ya, beliau itu sudah membawa ijazah beliau, ya, ijazah mulai dari SD, SMP, SMA dan juga ijazah S1 Fakultas Kehutanan. Dan dari beliau sendiri pun juga mengatakan bahwasannya beliau itu mempersilahkan jika ijazah dari Bapak Jokowi ini untuk sementara disita terlebih dahulu. Kalian yang minta kan ijazah Bapak Jokowi disita kan? Kalau kalian yang minta kemarin-kemarin, tidak mungkin lah dimaui Bapak Joko Widodo. Karena juga kasusnya itu tahapnya masih penyelidikan, goblok. Tahap penyelidikan kalian minta ada barang sitaan, penyidikan baru ada sitaan. Kalian menyesatkan kalian, udah goblok menyesatkan lagi. Sebentar dulu, memang biasanya kayak gitu, Bung. Ya kan, pasar di mana? Di kanan, padahal pasar di kiri. Karena apa? Goblok gitu loh. Nggak bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Balik lagi nih orang ini. Kau bilang pasar di mana? Di kiri. Pasar di sana sebelah kanan. Loh, ku bilang kan di kiri. Itu kanan, tunjuk tanganmu itu. Oh, ini kanan ya? Oh, bukan kiri ya? Nah, itulah dia. Kegoblokan itu menyesatkan. Itu dia. Nggak bisa aku berkata-kata lagi. Gue bilang nggak bisa aku berharus lagi. Nggak bisa lagi aku mengucapkan kata-kata kurang cerdas, tidak cerdas sama sekali. Susah. Ya, jadi itu aja lah dulu mengenai ya perkembangan kasus daripada pemeriksaan Bapak Joko Widodo di Polda Metro Jaya, tetapi pemeriksaannya dilakukan di Mapolresta Surakarta. Kita doakan semuanya supaya ini boleh cepat selesai dan semoga cepat ada yang dikandangkan. Itu dulu dari Pumpar Belak, Salamin KRI NKRI harga mati.